Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, jumpa lagi bersama kita di tim JKJM Jagat Kelana Jalan Mistik Pali Bertuah. Baiklah sahabat, sekarang kita ini ada di kediaman Pak Muslim bersama Bang Raih dan Koying Sulaiman, dan ditemani juga bersama Pak Desalame dan Bang Daninya. Di sini kita sahabat mau berbicara santai lah dengan Pak Muslim, yang dimana kalian sudah melihat kinerja beliau di YouTube kita kemarin. Sepak terjangnya sudah dibilang lumayan lah. Nah, sekarang kita di sini, saya didamping bersama Bang Raih dan bersama tim mau sharing-sharing bersama Pak Muslim. Baiklah sahabat, topik apakah yang akan dibicarakan kita tunggu saja nanti. Tetap di JKJM Jagat Kelana Jalan Mistik Pali Bertuah. Allahu Akbar. Oke, assalamualaikum Bang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Sehat. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini Kak Muslim kan lah bergerak di bidang barang antik. Ini kan lah ada lah Cak 5 tahun, 10 tahun, Seputar 10 tahun. Apa-apa be yang pernah Kak Muslim hadapi barang-barang antik? Mulai dari merah delima, rantai babi, samurai shogun, apa be? kalau untuk samurai, aku belum pernah untuk membuktikan barang tuh bagus. Iya. Nah, karena sebab itu udah 25 barang yang namanya pedang samurai itu pernah saya menjadi transaksi langsung di Istana Bogor Jokowi. Nah, jadi mengenai itu 25 unit SM tuh telah nggak ada yang lolos gitu. Jadi semua tuh hanya ya kayasa gitu loh. Itu cak mana Kak, misal itu transaksi barang antik itu kalau misalnya kita ada barang, misalnya nih Kak, Iya. misalnya samurai, itu samurai itu bisa diduit gitu apa melalui pengetesan. Melalui pengetesan. Jadi dia tuh pengetesan pertama, pengetesan kedua dia tuh. Cuman yang dibutuhkan cuman hanya 2 kali dicoba tes. Para pertama yang diinginkan sebetulnya yang paling harganya nominal agak cukup lumayan itu dia tergantung dari kondisi barang. Apabila menurut kriterianya masuk, dia tergantung istilah tuh nominal mau diikuti nominal harga bayar, atau sebaliknya minta per tombol ataupun per unit berapa begitu. Tapi dengan satu syarat, dengan pedang samurai baik pun selendang, shogun, handroll maupun istilah tuh apapun itu, yang jelas harus menepati dengan kriterianya masuk. 1, kedap udara, panas koin, anti manit, terus putus paku gitu, seperti itu. Dia samurai Kak, pengetesan istilahnya tuh, ini contoh ya, misalnya ada yang namanya batu godak. Batu godak dengan samurai pengetesannya anti cukur juga dengan anti tembak. Oh, beda. Kalau anti tembak itu, mengenai anti tembak yaitu seperti pengetesan kemarin tuh, yang anti tembak tuh khususnya itu di daun, seperti daun-daun keladi atau daun pisang atau daun lah, seperti sejenis daun kalau untuk anti tembak. Tapi kalau anti bacok sepertinya pelepah pisang gitu loh pengetesannya tuh, seperti itu. Tapi kalau anti cukur khususnya itu untuk anti cukur yaitu anti putus rambut itu. Kalau rambut dipotong 2 kali tidak putus, itu nominal cukup lumayan juga harganya, maharnya gitu. Kalau untuk pengetesan MG apa harus 2 alam? Kalau pengetesan MG yang dicari itu 2 alam. Yang dinamakan kalau 1 alam tuh kayaknya kurang berminat. Tapi kalau 2 alam tuh keperbedaan gini. Kalau 2 alam itu kan menurut cerita orang tua itu ya. Nah,
selaku saya pernah saya jalani dan saya alami ya. Kalau untuk satu alam sih sebenarnya banyak di wilayah kita sendiri ini banyak ya. Cuman kalau untuk dua alam tuh kayaknya seluruh daerah pun Jambi pun ada menemukan, saya sudah pernah terjadi, tapi nggak begitu banyak pembagiannya karena banyak orang-orangnya ya. Itu dia belinya per gram, nah gitu. Kalau seandainya musim tahun berapa itu segramnya kalau nggak salah itu 100 juta tempo hari. Nah sekarang per gramnya sudah mencapai 50 miliar itu. Demi Allah, demi Rasulullah. 50 miliar ya Pak? Iya. Kalau untuk pengetesan RB itu macam-macam tuh kan? Kalau pengetesan RB yang jelas tuh berupa apapun itu kan anti cukur ya. Iya. Kalau yang namanya anti cukur baik pun itu rokok baik pun apa, yang penting anti cukur. Nah, maksud dinamakan anti cukur itu tidak mempan rambut, itu saja. Nah tapi kalau merah delima harus dua kesepakatan, itu yang paling nominalnya cukup lumayan. Para pertama dia tuh untuk merah air berapa cangkir, hitung per cangkir itu. Tapi kalau untuk anti cukur ya anti cukur gitu. Tapi kalau masuk semua dua-duanya tuh cukup lumayan harganya. Mungkin nggak percaya, dibilangi nggak percaya, itu harganya mencapai triliun gitu. Cuman sudah ada terbukti itu, sedangkan saya sudah membuktikan itu. Cuman nggak ranah saya gitu. Aku potong Ya. masalah harga tuh Bapak Muslim kan lah tahu kan. Lah ketemu langsung dengan bayarnya, Ketemu siap, siap. Saya bisa membuktikan apabila baik pun anti cukur, baik pun SM sudah saya jalani, datangkan ke rumahnya langsung gitu. Nah kalau untuk mengenai ayam cemani ada tuh di Pak Ustadz Maulana. Ayam cemani. Ya, ayam cemani yang darahnya hitam, semuanya hitam semua, tanpa ada warna beda lain. Selagi ada barang antik sampai ke beliau ini siap dibayar dengan tepat waktu. Nah, tinggal tergantung nih. Sekarang ini saya sudah ngalami udah berapa tahun ini belum ada yang barangnya yang pas dan jelas gitu. Kadang-kala barangnya pas dan jelas, selaku mediator ini ada minta uang geser, ada minta uang ini, uang itu gitu loh. Sangat susah ketemunya gitu. Apa bedanya Kak? Samurai pedang sama samurai roll. Oh gini, kalau pedang samurai selendang itu shogun itu ya seperti sabu ya. Iya. Nah kalau yang roll itu tombol itu ya sepertinya kayak meteran bikin rumah gitu loh. Bedanya seperti saya punya contoh-contohnya tuh. Nah, Bisa Pak, itu Pak Muslim kita lihat. oh Pedang bisa, samurai. bisa. Bisa. Oke. Bisa Pak itu diambil Pak? Atau kita lihat di Oh kalau pedangnya, kalau saya atau ini yang saya rampas itu yang dipakai casan gitu pedangnya tuh. Itu meteran. Casan itulah penipuan itu di Jakarta tuh mengenai jadi dari barang ya, penipuan bukan dari pembeli terus barang bagus masuk terus nggak ada pembeli, itu nggak ada itu cerita. Cuman yang jelas pada intinya yang sering menipu minta uang minta ini barangnya nggak pas gitu. Kebanyakan saya pengalaman. Nah, Pak Muslim kami di sini nih, insya Allah kita mengedukasi. Uang kan orang-orang kan banyak bergerak di bidang barang antik. Iya. Jadi kami kesini nih datang ke Pak Muslim karena Pak Muslim memang spesialisnya barang antik. Iya. Tahu yang asli sampai tidak. Alangkah bagusnya apabila Pak Muslim memberitahu ini loh bukan yang asli, ini loh yang asli. Boleh kita lihat Pak Muslim? Oh kalau seperti pedang samurai tadi katanya yang baterai itu ada disimpan di rumah dalam lemari. oh ada. Siapa tahu yang Oh cuman pakai ngecas dulu itu baru bisa nyala dia. Karena itu barang istilah itu bukan asli, itu kan sampai pabriknya tertangkap itu. Itu dari Bengkulu itu kayaknya. Bandung. Nah poin lagi Pak Muslim. Katanya yang beli kantong macan tadi kan Pak Ustadz Maulana. Takutnya kaki Pak Ustadz Maulana tuh dia tidak tahu masalah barang antik Kak. Yang pelantaran Pak, yang mediator, yang seperti mediator, yang nah pas kamu datang ke pas Ustadz Maulana tuh dia tidak tahu apa-apa. Oh enggak. Kalau mengenai barang seperti kantong macan, BK, jenglot semuanya tuh Pak Ustadz Maulana itu menangani
dengan nominal harga dunia, istilah tuh kayak karet tuh kan, harga dunia nominal tuh ya. Kalau mengiring itu karena gini, cara pengetasan untuk kantong macan tuh dengan jarak tempuhnya tergantung apakah dia antar wilayah, apakah antar luar negeri, begitu untuk kantong macan. Tapi kalau untuk BK yaitu dia butuh kotaknya, asli tidak asli membawa kotak, barangnya orangnya di sini, kotaknya dibawa, jika bisa dipanggil asli bro. Jika tidak, kemarin buat itu sudah meletup, itu palsu, pernah terjadi. Boleh itu Pak Muslim lihat, walaupun tidak bisa dicas, boleh lihat. Boleh, siap Ya. Oke Pak, silakan diambil Pak. ya, boleh. Baiklah sahabat, sepertinya Pak Muslim mau mengambil barang-barang antik yang dimilikinya tadi. Jadi gimana pendapat Bang Raih, Bang? Baiklah pemirsa, kita malam ini sharing lah dengan Pak Muslim karena beliau bergerak di barang antik ini sudah lebih kurang 5 tahun lebih. 10 tahun. 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Jadi beliau banyak makan asin garamnya, gulonya lah banyak. Jadi walaupun nomor aku sama beliau sama, tapi pengalaman beliau lebih banyak daripada aku. Salam saya, Jagat Kelana, Jejak Misteri. Allahu Akbar. Banyak orang terkecoh sampai terjual rumah gara-gara ini. Saya sita ini serta rumahnya, tempat tinggalnya di Jakarta. Saya ambil semua, surat-surat tanahnya udah ada. Ini kalau dibiarin ini banyak orang jadi susah nih. Nah seperti ini. Ini yang Thomas. Nah ini gini apa? Mana? Darang atas dasarnya. Oh iya. Ya, ini pemalsuan ini. Nah beda kan? Ini sudah merugikan masa ini. Nah, begitu kenal saya, jadi saya rampas, baik pun lokasi tanahnya, tempat tinggalnya, bahkan mobilnya kalau saya tega kemarin. Karena si teman saya yang satu pendopo ini nggak tega kayaknya. Kalau saya jangan ditipu-tipu kata saya. Nah, ini resi-resinya saya bawa, saya bukti-buktinya kan. Nah ini pengiriman. Nah ini semua ini banyak. Oh ini Sampai habis yang orang-orang itu, orang-orang penipunya. transaksi. Baiklah pemirsa, Ya. ini Inilah bukti-bukti penipuan. bukti-bukti Gara-gara penipuan mahal ini, barang antik samurai karena nggak asli. karena bukan yang asli. Jadi pemirsa, sahabat-sahabatku Inilah perlu diketahui. se-Nusantara perlu diketahui, berhati-hatilah bermain barang antik. Iya, Jika kalau Anda mengenai pemiliknya minta tahu. uang nggak usah di jalan. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Ini apa ini? Ya semuanya jenis makan di jalan semuanya. Saya kumpulkan semua. Biaya makan sebagai sponsor hancur gitu. Yang dinamakan kita tuh ya, nama dalam dunia antiknya ada yang khusus sponsor, ada 4 bagian itu. Ada mediator tengah, mediator bayar, Bukti mediator. pengiriman habis dananya untuk cuman sekedar nak transaksi ini namanya samurai apa Pak Muslim, samurai sarung roll tombol tombol hitam bumbang. ya pemirsa. Itu berapa Bapak Muslim belinya kemarin itu? Ini aku nggak beli, ini nih inilah ceritanya transaksi seperti inilah. Aku jadi malu sama anggota-anggota, malu sama para pertama, sama orang Cina itu yang seperti yang mau beli ini kan dia hitung dolar ya. Nah jadi totalan uang kita kan sekian T dalam satu tombol. Jadi kalau memang benar aslinya dibayar itu. Cuman kebanyakan sampai selawe SM ini nggak ada yang valid gitu loh. Jadi kenapa nggak ada yang valid? Karena barang itu ya penipuan, sedangkan itu sampai diedar ke pabriknya punya. Ini seperti pabrik rokok jadi ini kan. Nah jadi ini ada harga 2 juta, dia mencarikan uang sampai 500 juta loh. Nah ini makanya saya tekankan, kemarin saya buktikan, saya kirim uang, terus saya rekam suaranya, saya lacak tempatnya, terus ditransaksi, saya kecai, saya kirimkan uang lagi, kita saksikan kita. Nah, mari kita ketemuan di kantor. Saya barang-barang antik ini saya punya link yang sesungguh-sungguhnya, yang penuntas yang betul-betulnya. Tapi sekian tahun saya nggak mendapatkan yang asli, sejenis
maupun shogun, selendang, tombol, handroll nggak ketemu. Tapi ketemu barangnya, tapi nggak ada yang uri, nggak jelas gitu, nggak asli. Seperti inilah saya sita nih. Ini saya ambil tanahnya, ambil seperangkapnya, nah saya ambil semua nih. Tinggal mobil satu-satunya. Ini Pak Muslim bergerak di bidang antik selain samurai, selendang, ada lagi yang lain di ketipu. Oh, kalau mengenai semua anting-anting ini yang sepertinya yang bakal nggak benar-benar ini yang bisa terbukti ini cuman ini. Cuman itu ya. Ya, yang lain nggak bisa tertipu karena aku lebih hati-hati dibandingin yang para ahli-ahli seperti mediator, pemilik maupun seperangkap saya, rombongan lah saya yang maka saya jenis apapun selaku kalau di bidang selain dari kodam saya memahami, tapi kalau masalah kodam ya kadangkala kelihatan ada terus waktu di transaksi ada yang ini pengalaman baru ini loh. Saya ini punya anti cukur ceritanya saudara saya sendiri ya. Waktu di transaksi itu dia masuk waktu pengujian tes. Nah setelah 5 hari dia nggak mau di wadahnya tuh nggak mau dibuka, itu dalam lacinya tuh kuncinya tuh kecil itu kan nggak mau dibuka. Kalau mau dibuka itu sebenarnya adalah disiapkan 5 unit mobil untuk satu rombongan tadi. Ya ada tim sponsor, tim owner, tim buyer gitu loh. Nah terus uang itu sudah disiapkan di bank. Waktu pada saat orang bank mau tanya mau lihat bukan mau ngetes lagi, tes cuman cukup 2 kali ya, orang Cina sekali, orang Indonesia sekali. Cuman tesan para itu orang notaris bank tadi dia pengen mau lihat dulu, tapi barang itu nggak bisa dilihat lagi Pak, itu Pak nggak bisa dilihat lagi. Kenapa nggak bisa dilihat? Karena Bapak tuh menyatakan kata beliau ini nggak bisa diajaran sini, balik ke semula di sumur organ. Jadi di transaksi sumur organ lagi, ketika di sumur organ itu barangnya nggak bisa dialihkan untuk beliau ini katanya, itu katanya. Itu maka saya kesel itu baru ini ya saya habis kurang lebih hampir mendekatilah 37 jutaan. Nah, itu Gara-gara barang ini ya Pak? Wow. Nah, itu Keren sahabat. Sepertinya yang jelas benar dan betul itu untuk mengenai antik ini ya kayak ayam cemangi, merah delima itu udah jelas itu. Nggak ada ya rekayasa, terus nggak ada tipu penipu, itu barang pas itu. Di ayam gitu tuh, toke itu kan. Toke itu kalau nggak benar ada yang 2 macam itu. Ada yang orang itu kan pengen harganya gede itu kan di magic itu. Nah jadi pakai magic itulah yang galak sering ketipu tuh. Ketipu kalau orang yang ahli penuntas dia tahu barang itu di magic maupun tidak. Tapi kalau rusaknya sebagai kayak kita ini, kalau barang pemalsuan ya seperti itu gitu, ketipu. Nah, makanya dari itulah saya pengalaman agak cukup lumayan mengenai itu, maka saya bilang aku berani naruhkan rumah, naruhkan tanah apabila anti cukur itu siap, saya berani naruhkan. Cuman tes 2 kali. Apabila orang itu bohong, saya penjarakan orang itu. Gitu saya. Berarti perjalanan Pak Muslim ini udah mana-mana ya? Ya, udah. Sampai ke luar negeri sana. Luar negerinya di mana Pak? Mengenai di daerah apa itu, lupa saya dah. Apa tuh? Tempo hari sama orang tua saya jadi transaksi kayak gini lah, cuman nggak real. Aduh gila saya ini. Semua tuh bukannya istilah tuh penuntas nggak ada di tempat Indonesia nih ya. Ada. Ini mau nanya Pak Muslim, Ya? apa memang benar yang namanya duit, yang namanya duit dana gaib itu pernah? Oh buat narik maksudnya? Iya. Oh gini, kalau saya pekerjaan untuk narik itu udah 2 kali saya alami. Iya. Barang masuk, Ustadz sebagai bawang lah dikatakan ya. Iya. Itu bisa, cuman mungkin pawang tuh kurang mahir. Kenapa dikatakan kurang mahir? Uang sudah nyata 1 kamar, tapi uangku nggak bisa dibelanjakan. 1, dan kedua uang itu nggak seperti uang asli gitu. Itu
seperti itu. Seperti uang palsu ya Pak ya? Ya. Untuk yang para pertama itu ya. Kalau yang kedua ini mengenai uang goib itu, yang lebih parah ini. Lebih parah tuh uangnya sudah nampak, jelas, bisa dibelanjakan, tapi minta imbalan di tempatnya itu minta darah perawan gitu, yang golongan kalau nggak salah. Itu. Makanya nggak jadi. Itu ada orang-orang kita ini banyak loh yang pernah minta. Darah perawan mau minta darah golongan juga ya Pak? Kalau nggak percaya itu tanya si Jiru, itu pengalaman sama seperti saya, si orang-orang pasar tua-tua itu kan semua tuh sudah menjalani sama saya dan balik kan. Nah itu. Ini mau nanya Pak Muslim ya, tahu Pak Muslim untuk pengetesan RB, tahu Pak Muslim Ya. itu apa harus memang ada kan orang ini tahunya RB itu bisa dimasuki ke badan, dimasuki kemanapun masuk, apa kayak gitu nyatanya? Kalau untuk pengetesan anti cukur, Iya. enggak sih. Kalau pengetesan anti cukur itu setahu aku gini. Sudah aku bilang ini, itu kan barang bekodam. Kalau barang bekodam itu, kalau memang dia kesepakatan dari, misalkan aku minta dia Man, ini contoh ya, Man, aku minta cari kayak anti cukur misalkan, minta berupa apa yang jelas anti cukur, Man, untuk pengetesan 2 kali. Nah setelah itu, waktu pada itu jangan sampai kejadian 2 kali. Itu tolong dikandangi. Sepertinya kalau anti cukur tuh kalau nggak dikandangi, istilahnya nggak dimantepkan, itu sering hilang loh Pak. Kalau nyebrang laut hilang tuh Pak, nggak bisa loh. Maka seperti itulah. Jadi Bang, Berarti ini toh, berarti kan setahu aku nih, setahu aku di Jambi, rantai babi kan banyak macam. Nah itu benar. nah itu mau pertanyaan tadi. 5 macam ya. Ada yang kolong 1, Itu. ada yang kolong 3, Iya. ada yang kolong 7, ada yang kolong 9, ada yang sampai kolong 99, Ya, 41 ya. ada yang kolong 23 ada. Iya. Nah di Pak Muslim ada kolong siko. Kalau di Kalimantan namanya samban. Samban. Iya, kalau di Kalimantan namanya samban. Kalau di kita namanya ranti, kolong siko. Dan kalau yang ranti babi kolong siko ini dia ini sama cak istilah itu, kalau di dalam pangkat. Kolong siko ini istilah tuh dia ini pangkat dia baru kapolsek kekuatan. Iya. Ibaratnya tuh Bang ya. Iya, naik dia kedua tetap Kapolres, naik dia ketiga tetap Kapolri, sampai dia ke-23 ini rajonya babi. Tapi yang di Pak Muslim ini dia bisa jadi segala-galanya. Alhamdulillah. Dia bisa jadi segala-galanya. Malam ini aku bukti kekuatan rantai babinya Pak Muslim. Saksikan saya, Jagat Kelana Jalan Mistik paling bertuah. Allahu Akbar. Amin. Baiklah sahabat, sepertinya Pak Muslim sedang mengambil apa ya tadi Bang? Rantai babinya tadi Bang ya? Oke sahabat, kita menantikan kedatangan si Pak Muslim dari mana ya? Inilah yang bikin penipuan tadi sahabat. Nih, apa ini? Baiklah, inilah sahabat, Pak Muslim sudah tiba. Mana Pak? Baiklah pemirsa, ini RB-nya saudara kita, kakak kita, abang kita, bapak kita Muslim. Kita akan lihat seberapa kuat kekuatan dari energi rantai babi. Woi, gemetar aku megang nah. Gapu. Inilah sahabat. Terus ini gimana Om? Iya. Kita lihat pemirsa seberapa kuat kekuatannya. Ini bisa disingkir dulu ya? Apa tuh? Gila. Duit dari.
Baiklah sahabat, Bang Raih mau melakukan pengetesan pembuktian terhadap rantai babi punya si Pak Muslim. Kita lihat saja sahabat apa yang terjadi. Makan asap salah tangan Bang Raih. Kalau kalian bisa melihatnya, makan asap. Siap tes besok. Amin. Tiga kali pengetesan, jangan lebih Pak. Ya, amin. Kalau lebih aku tanggung jawab. Ya. Itu deh. Apabila lebih, dia juga tidak kuat nahan. Iya. Tidak cuma 2 kali itu. Cuman sekali itu untuk grup rombongan seperti kita nih, sekali di bank. Ini rantai babi tipe apa nih Bang? Ini kolong sikok. Kolong 1 ya. Nah, tengok nah, panas nah. Keluar asapnya sahabat. Asap itu masih ada tuh sahabat. Kalau sahabat melihat dengan jelas, dengan teliti, itu asap itu masih ada tuh. Asap. Oke, terima kasih Bang. Jadi pendapat Bapak Muslim Ya. itu gimana Pak, dengan rantai babi yang sudah ditunjukkan sama si Bang Raih tadi Pak? Ya, alhamdulillah itu. Kalau mengenai ngetes itu, kalau saya nggak ranah untuk ngetes, tapi saya percaya 100% sama Bapak ini siapa kan? Bang Raih. Bang Raih untuk menindaklanjuti. Yang jelas pada intinya waktu di saat orang seperti mau mengalir rawatkan yang bisa membuktikan itu aja. Ya, seperti itu. Oke. Kalau si Kuyung Sulaiman sepertinya ada yang mau ditanyakan sama Pak Muslim. Mengenai rantai babi itu. Benar kata Bapak Muslim tadi, kalau aku yang pengalaman aku di jenis barang anting, banyak yang ngomong tuh rantai babi itu bisa anti cukur, bisa kalau dikacau hilang. Betul. Cuman aku tuh belum pernah dengar baik itu kan. Gini, kalau untuk rantai babi,
Kalau untuk rantai babi sejenis apapun ya mohon maaf ya Pak ya. Apalang kita cerita pribadi tadi kan. Setahuku itu kalau untuk orang-orang Jepang intinya bukan orang kita ya. Orang kita tuh hanya pelantara istilah tuh mencari gitu kan. Nah jadi gini Pak Muslim, dia bahasa Indonesia. Tolong jika Bapak menemukan rantai babi, harimau, elang, apa-apa itu kalau memang benar, kalau yang bagus lebih saya bayar dengan saya mahari dia, saya mahari nominal berapa situ atau turut saya. Caranya kalau untuk rantai babi nggak ngitung kolong, yang jelas dia tuh 3 kriterianya masuk Pak. Kalau bagi saya pribadi nih Pak, saya berani berapapun, siap sebut aja kan. Gimana caranya Pak? 1, kalau ditaruh di atas bibir botol ya seperti tadi, dia menurun 1 masuk gitu Pak. Dan kedua kita ditaruhkan di sini di kaca cermin, di sini nampak, di situ nggak nampak. Dan ketiga anti cukur Pak, sudah itu aja cukup. Tapi yang saya cari ini beda-beda orang, beda-beda penuntas Pak, penyelesaian beda Pak. Kalau saya sudah anti cukur sudah. Tapi kalau Bapak menyukupi kegendaan itu, mau apa sih? Silakan Bapak sebut aja berapa nominalnya, saya siap layani Pak. Itu lihat tuh seperti itu. Jadi kalau untuk mengenai kebanyakan anti cukur cuman itu. Dan kedua untuk yang dites di rumah makan rumah makan apa di Palembang itu lupa saya. Palapa. Rumah makan Palapa kemarin itu orang Jepang turun dengan tindak lanjuti Marada 5 sama Manik Kaca dia kemarin bayar Manik Kaca sama Marada 5. Maka ketemu dengan saya bawa ini tebari kan, saya bawa ini ceritanya. Kalau memang iya ambil mobil itu Pak di showroom tuh berapa unit Bapak ambil. Cuman saya minta 1 loh Pak, 1 aja, nggak usah cukur nih Pak ya, jujur di kaca nampak nggak, sudah itu aja. Nah, kalau dia nggak nampak, ambil mobil berapa unit Pak. Dan kedua kalau memenuhi 3 syarat, berapapun Pak nominal Bapak, begitu dia tantangi. Gitu. Aku nanya lagi Pak. Kemarin kan barang rantai babi yang Bapak Muslim pegang kemarin kan di waktu di Palembang, katanya nggak nampak di cermin. Nggak nampak, yo, hampir masuk gitu. Nah terus? Nah, takutnya kalau saran aku kan, untuk langkah ke depan ya kan, lebih berhati-hatilah kan. Iya. Sebab zaman sekarang tuh banyaklah yang sekedar nipu. Iya. Kan gini. Bukti ya kan, barang lah masuk tes banyaknya alasan penuntas kan, nak anti cukur, nak masuk dalam botol lah ya kan. Jadi kalau kita mau transaksi batu satu-satu Bang untuk pengetesan tuh. Jadi kalau yang ini beliau ini kan dibeli ini orang kita inilah sekedar ala kadar baik jujur nominalnya paling kecil itu 3M. Cuman kalau untuk menarik dia kan kalau untuk kerja narik goib uang goib itu kalau untuk anti cukur terlalu ambisi. Nah jadi dia yang beliau ini pelantaran tadi mediatornya baru dia sanggup turun apabila di tes tadi bukan anti cukur. Kalau dia nyari yang jelas RB itu, maka saya bilang itu lain-lain orang tuh penyelesai buat penyelesai ahli waris ahli rawat maksud saya itu. Terus apakah untuk kerjasama? Kalau untuk kerjasama di mana-mana tuh kalau pawangnya itu menyatakan dia tuh anti, kalau di kaca tanpa nampak terus di atas botol turun ke bawah itu aja, itu buat narik. Kalau dimaharkan harus anti cukur Pak, gitu Pak, seperti itu. Selain dari RB ada lagi nyimpan barang di rumah? Oh nggak ada kayak. Ada. Yakin? Batu cincin. Enggak ada. Batu cincin biasa ada. Tapi yang galak itu enggak. Wan kan, aku tuh agak penasaran ya. Ya. Kerjasama atau apa dia itu Kak? Buat narik. Buat narik apa itu? Nggak ngerti aku itu. Narik kok wong goib.
naik uang goib. Maksud saudara saya ini kerjasama tuh apa duitnya tuh kongsian gitu. Iya. Bu, kalau kerjasama itu kita tuh narik uang goib itu dengan hasilnya tuh kerja itu istilah tuh bagi rata gitu. Aku tuh dapat poin dari Yo. orang dia tuh kan. Ini juga tuh bagi rata. Andai kata kita ini kan istilah tuh orang berapa tim kita seperti itu, Pak. Umpama itu bisa narik tuh umpama ini misal contoh 1 T kita orang 10 ya bagi gitu. Bagi rata nggak ada yang lebih gitu. Nah, nanya lagi. Ya, siap. Bapak punya barang. Oke, ya. Nah jelas bapak muslim kan nak narik katanya kan. Nak narik uang goib itu kan. Iya, iya. Nah untuk pawangnya itu dibayar tak? Kalau untuk pawangnya nggak dibayar. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Datang turun sendiri. Dengan gini, dia ini tanpa diongkosi, tanpa dibiayai. Pada intinya tujuan dia tuh buat kerjasama untuk menarik. Jika barang tuh masuk di uji coba tes masuk, dia nggak bisa kerjakan tarik uang goib itu, dia punya jaminan. Tapi sebaliknya apa itu intinya barangnya masuk ya. Kalau intinya barangnya masuk, beliau itu turun minta kembalikan uang ongkos gitu loh. Makanya antara itu saya ini kayak tidak meyakinkan gitu loh. Berarti Seperti itu. Pak Muslim sudah terjun ke barang dunia antik lebih kurang dari 10 tahun. Seperti itu, Pak. Ada nggak yang salah satunya jebol menghasilkan pundi-pundi rupiah? Oh, ada, tapi kecil-kecil sudah saya terangkan tadi. Seperti saya Pak bisa beli tanah, beli ini, beli itu tuh karena apa? Karena nggak pernah saya tuh dapat uang yang besar. Jadi niat saya tuh terulur terus. Ini kalau memang iya kata saya, satu aja saya pinginnya untuk meniatkan wujud saya tuh dengan saudara-saudara ini ingin membuka pesantren rencana saya tuh kan. Karena Bapak Muslim barang antiknya masuk kisaran rupiahnya ada 500 juta. Oh, untuk masuk hasil Iya. Lebih, Pak, lebih. Lebih Ya, 500 juta kocok sudah pernah. sudah pernah. Barang antik apa yang lima harga itu? Tempo hari intinya kan karena ada banyak orang ya, jadi walaupun itu harganya nggak begitu besar, tapi kan pembagian itu cukup lumayan, yaitu kemarin tuh para pertama itu barang apa tuh kemarin ya, untuk anti racun, anti basi itu paling nominal paling 5M, karena banyak bagian ya itulah timbulnya sedikit, Pak. Seperti ayam semanggi itu cuma 5M Pak dibayar. Berarti sudah pernah merasui keberhasilan. Sudah. Berapa kali? Satu kali, 2 kali, Sudah 4 kali. 4 kali. Ya. Berarti ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada yang gagal. Berarti Kebanyakan gagal. Gagal. Iya, kebanyakan gagal. So, Termasuk samurai. ya, semua ini besar-besaran gagalnya. Sudah 3 kali transaksi, sekali di Istana Bogor itu Selawi barang nggak ada yang valid, dan keduanya di daerah Tangerang, ketiganya daerah Jawa Timur di apa tuh daerah apa itu. Pernah Pak Muslim terjun ke barang antik seperti bambu petung ruas. Bambu betuk itu banyak palsu loh, Pak. Ini palsu, Pak? Ya, banyak palsu. Kalau saya nggak ahli-ahli itu sering ketipu juga. Banyak orang-orang kita tuh, teman-teman kita tuh ketipu loh, Pak. Barang bambu betuk asli ketemu ruas itu ya, kalau yang asli itu kayaknya saya belum pernah ketemu. Jangankan ketemu, Pak, melihat pun belum pernah. Cuman kalau menurut contoh Big Boss bilang itu hanya rekayasa yang orang yang menyetorkan ke saya gitu. Ada yang dipakai lem, hatiku, ada yang dipaku kecil untuk nempelkan antara ketemu bila kan gini kan. Nah itu Pak, pemalsuan Pak. Nah, nanya lagi, barang rantai babi Pak Muslim ini nggak pernah ditawar dengan mediator, dengan pembeli lah istilah kan. Kalau untuk pembeli itu yang jelas tempo hari itu antaranya aku tuh takut dengan diri sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Takut dengan diri sendiri ini
untuk kemarin itu begini, takutnya ya kalau beliau itu turun, sudah saya bilang tadi ya, saya untuk mengganti kerugian beliau itu jika barang tidak masuk. Tapi jika barang masuk ataukah untuk di mahari dia nggak ada mahar, sebelum dites itu saya minta jaminan seperti itu. Saya harus punya jaminan. Nah gitu. Baik pun untuk narik, baik pun di mahari saya minta jaminan. Nah itu. Iya. Jangan saling ada rugi. Itu dia yang bayar dulu. Iya betul. Nah ini hari Senin beliau ini turun hari Minggu, Senin siap dites, kita ke bank sama-sama. Tapi nominal sangat kecil yang ini. Tapi nggak saya hitung gitu, saya nggak seperti mau sekian tuh enggak. Yang jelas bisa transaksi di rumah saya, pembayaran di rumah saya sudah cukup. Nah itu. Senin besok ya Pak ya? Senin besok ya, siap. Itu sudah pesno suaranya sudah ngobrol ini tadi. Siapa cuman tes berapa kali saya tanyain. Boleh pesan suaranya dibuka? 2 kali. Kalau masih ada. Sudah aku kirim. Oh enggak, yang lebih di HP Bapak aja. Oke, siap. Ini orang dari ini Bengkulu. Baiklah pemirsa, sahabat-sahabat semuanya, se-Indonesia, se-Nusantara lah pokoknya. Iya, kita di sini ngobrol santai, cerita sharing. Jadi barang antik, bisnis barang antik itu memang ada dan tiada. Rezeki Allah yang ngatur. Silakan bergerak di bidang manapun asal ada ilmunya. Betul. Silakan, karena zaman ini nih lebih hebat lagi daripada zaman kemarin. Betul. Yang asli bisa jadi palsu, yang palsu apalagi tambah palsu. Iya betul. Benar Bang. Jadi untuk mengenai kalau yang istilah itu yang seperti pedang ya, anti racun, anti basi, anti gores, batu giok, meja batu giok itu tanpa ada rekayasa, tanpa ada goib. Itu yang nominal sungguh-sungguh betul-betul barang itu memang bawaan, istilah itu begitu. Nggak ada magic, nggak ada rekayasa. Kalau mengenai toke seperti yang lain-lain gitu, kebanyakan istilah itu memalsuh gitu, bambu petuk misalkan seperti itu. Nah itu seperti itu. Coba kita bingung, kita dengar itu. Oke. Nah, Dengerin. Transaksi Pak Muslim yang rantai apa yang RB tadi ya? Mudah-mudahan saja, tapi itu semuanya kembali kepada Abah. Ini Pak kan tahu bagaimana langkah demi langkahnya, kan gitu. Jadi Pak Agus yang mendengar, saya minta diulangi. Nah, itulah dijelaskannya tadi. Mungkin Pak Agus ada yang telepon tadi apa yang disampaikan, apa yang dengar dia tadi. Jadi begini Kak, secara garis besar, kalau memang ingin jaga kerjasama, itu mungkin nanti dia akan telepon Abah itu, kamu itu secara fisik Pak dia lihat, kata dia, ya ini mudah-mudahan saja, tapi itu semuanya kembali kepada Abah. Dalam hal ini Pak dia kan tahu bagaimana langkah demi langkahnya, kan gitu. Jadi Pak Agus yang mendengar, saya minta diulangi. Nah, itulah dijelaskannya tadi. Mungkin Pak Agus ada yang telepon tadi apa yang disampaikan, apa yang dengar dia. Jadi begini Kak, secara garis besar, kalau memang ingin jaga kerjasama, itu mungkin nanti dia akan telepon Abah itu, kamu Abah itu istilahnya bisa misalnya usul ya kan. Jadi dia ini pergi ke tempat Abah itu, ya, aku disuruh datang ke tempat yang punya atau di mana yang punya ketemunya kan itu. Atau di rumah kakak atau di mana terserah, yang penting ketemu dengan nanti Abah itu akan bicara langsung dengan si yang punya barang tentang pertukaran apa niat dan rencana, misalnya seperti itu. Jika nanti dalam pembicaraan itu jika di Abah bilang ini memang siap untuk
diacarakan kerja kamu, dia akan sampaikan. Allah, kata dia. Dan biasanya kata beliau, dan aku pernah dulu saya pernah ada aja tuh jalan. Cukup ya Bang ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Muslim. Cukup itu Pak, sepertinya Pak. Jadi gimana Bang? Ya, kita sudah melalui bincang-bincang bersama Pak Muslim mengenai barang antik. Jadi memang barang antik itu kalau kita tidak ada ilmunya, ngomong bahasa Palembang itu boleh. Iya. Banyak anak mudi kebaik nanti. Nyalah. Iya, banyak anak mudi kebaik. Oh. Uang mediator tuh macam-macam bro, uang tuh 1000 alasan. Betul. 1000 alasan cuma nak nguras duit kita baik. Ya kebanyakan. Pertama minta anti cukur dijingoknya barang tuh bagus, dia ngalek yang lain. Betul. Jadi intinya masih kok lagi pawang. Yang namanya pawang, yang paling menang pawang daripada yang banyak, daripada yang megang barang. Betul. Karena apa? Karena kita ngundang pawang tuh dibayar. Nah, pawang ini juga, dia juga pintar. Pawang ini kira-kira ngasih dia berangkat, nggak ngasih dia tidak. Karena kami juga bukan dengan mata dunia, make indera perasa, mata hati, mata batin. Kan ada kadang kita jengok uang susah, uang miskin, ada rasa di hati itu, ya Allah, ngapalah untuk sarungnya, ada perasa di batin kita. Cak itu juga kalau kita megang barang-barang antik. Benar. Yo, JKJM tuh serang baik di Pali ini banyak yang ngomong kami ini musyrik syirik, Pak Muslim. Astagfirullah. Main Itu bodoh ya. Iya, main bisa tuh kami main di KJM ini musyrik lah, syirik lah. Ingat, aku pernah sekali di YouTube aku pamer ke guru aku. Pernah bersilaturahmi aku di Ciomas, Kiai Haji Abasari. Aku masih megang Al-Quran sampai sekarang pun aku tetap ngaji. Aku bertauhid, aku belajar ilmu sifat 20. Kalau memang pengen tahu dengan aku, kita ngopi bareng, kita belajar dari alif. Kenapa alif tegak tetap satu, dia tidur tetap satu. Betul. Jangan mudah ngomongi kami musyrik syirik, tidak, kami tetap sholat. Ya karena berdua, ya karena stain hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Niat kami di Pali di sini nih, cuma ngejuk tahu bahwa tempat sini nih angker, tempat sini mistik. Jangan mudah ngomongi wong musyrik syirik. Iya. Tidak bagus dulurku. Iya benar. Tidak bagus dulurku. Iya benar. Silakan Anda belajar pintar, silakan Anda belajar suci. Betul. Tapi kalau sok suci itu yang bahaya. Bahaya. Ya. Hati-hati dengan lidah. Sangat bahaya. Kalau memang Anda saudara sudah merasa paling bersih, mati baiklah lama. Itu apa di dunia ini? Banyak dosa. Iya. Kita dari tidur bangun lagi yang dijingok dosa. Iya benar. Jangan merasa kita bersih, jangan merasa kita suci, jangan. Kalau masih di otak kita ini mikir ke duit. Betul. Kita ngomong bersih, ngomong suci, tapi motor kita masih kredit, riba lah namanya itu. Riba. Jangan merasa bersih lah kita. Aku juga tempatnya kotor, aku juga tempatnya dosa. Tapi manusia yang paling bagus adalah manusia yang bermanfaat untuk uang. Nah, aku tukang ngomong bila emosi ganti. Iya benar. Orang bukannya apa? Iya. Banyak ngomong mau syirik. Oh, JKJM tuh ngejar setan. Kami bukan ngejar setan, bukan ngejar jin. Tidak. Kami nggak tahu ini loh bahwa di Pali tempat angker. Hati-hatilah. Ngasih tahu, baca doa di sini. Ini loh simpang bandara ini terjadi kecelakaan karena ngapo? Karena di situ ada energi benturan negatifnya. Ya. Ini loh di Kalimacala, ini loh di Tebing Kawat, ini loh di Pesos. Bukan berarti kami pengen hebat dan terkenal dikenal. Tidak, kati kami pengen tidak. Jadilah sifat tuh seperti jangkar. Jika kau perlu buang, jika kau tidak perlu kau simpan. Betul. Itu udah katakan ilmu. Ya. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang menyerap dosa dan kesalahannya. Bersama saya Jagat Kelana, Jejak Misteri, Bang Rai. Allahu Akbar.